Oke, bro and sis, apa kabar semuanya? Annyeonghaseyo, jumpa lagi bersama saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan mencoba kupas tuntas soal matematika persiapan ujian sekolah untuk materi matematika umum. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, ini adalah seri keempat untuk matematika umum. Kita coba sekarang ada soal integral 3x per 1 tambah 9x kuadrat pangkat 4. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan integral cara substitusi ya. Berarti yang kita misalkan adalah yang ininya ya, bagian bawah ini. U sama dengan 1 tambah 9x kuadrat. Ini kita cari du per dx-nya ya. Nah, ini turunannya. Atau sering kamu nulisnya U aksen. Tapi untuk integral, usahakan menulisnya du per dx. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau kamu perhatikan, ini turunannya adalah turunan 1 adalah 0, turunan 9x kuadrat adalah 9 kali 2x. Pangkatnya berkurang 1 ya. Jadi sama dengan 18x. Nah, kalau kita lanjutkan, ini bisa kita tuliskan. Nah, du per dx sama dengan 18x. Atau kita tuliskan dx sama dengan du per 18x. Oke. Nah, kemudian ini kita substitusi ke sini. Berarti integral 3x per buka kurung 1 tambah 9x kuadrat pangkat 4 dx. Ini kita ganti menjadi integral 3x per 1 tambah 9x kuadratnya kita ganti dengan U ya. Berarti menjadi U pangkat 4. Di sini dx-nya kamu ganti dengan du per 18x gitu ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita coret. Nah, ini untuk mempermudahnya. Nah, ini kan jadi integral. Ini kita taruh di atas ya. Jadi U pangkat min 4 dikali ini jadi 1/6 du gitu ya. Nah, ini kalau kita integralkan, ini menjadi 1/6 dikali 1/min 3 U pangkat min 3 tambah C. Gitu ya. Berarti kalau kita lanjutkan, ini menjadi min 1/18. Nah, ini kita turunkan jadi U pangkat 3 tambah C. Atau bisa kita tulis min 1. Nah, ini per semuanya 18. U-nya kita ganti dengan tadi 1 tambah 9x kuadrat pangkat 3 tambah C. Nah, kalau kita lihat jawabannya adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan soal berikut ini. Kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4 cm. Kita diminta untuk menentukan jarak titik E ke bidang BDG. Nah, ini kalau kita coba gambar kubusnya kira-kira seperti ini ya. Ini kita buat di sini. Kemudian ini kita tarik garis. Ini juga. Kemudian bagian atas. Nah, ini kita kasih nama dulu titik sudutnya. Ini A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi 4 cm ya. Nah, sekarang kita buat dulu bidang BDG-nya. Kita buat bidang BDG. Ini kita buat tarik di sini ya. Kemudian ini adalah segitiga BDG. Nah, kita diminta untuk menentukan jarak titik E ke bidang BDG. Kalau kamu perhatikan titik E kan ada di sini ya. Berarti kalau kita tarik ke bidang BDG, ini sebenarnya seperti ini. Jadi menggunakan diagonal ruang AC ya. Nah, kemudian dia memotong bidang BDG-nya. Nah, ini kalau kita perhatikan, kalau kita buat gambarnya ini, kita buat seperti ini misalnya. Ini bisa ya. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, ini kan ada tengah-tengahnya nih. Di sini ya, perpotongan antara AC dengan BD. Nah, kalau kita mau cari
tingginya ini seperti ini. Ya. Berarti nanti titik potong atau jarak dari titik E ke bidang BDG itu adanya di sini nih. Misalnya kita kasih nama P. Berarti yang kita cari adalah EP-nya itu berapa. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kamu perhatikan, ini kalau kita menggunakan cara biasa itu panjang ya. Nah, gampangnya gimana? Nah, ini kita coba keluarkan ya. Ini ada ya. Ya, kamu perhatikan bidang diagonal dari A, C, E, G. Nah, itu ya. Nah, tadi kan kalau kamu perhatikan kita akan mencari titik E ke bidang BDG, yaitu di sini kita tarik EC-nya ya. Kalau kamu lihat, saya tarik di sini E menuju C. Nah, gitu. Nah, kemudian kamu perhatikan di sini ada titik O misalnya. Oh, ini kan tengah-tengah dari AC ya. Nah, misalnya tengah-tengahnya di sini, ya. Berarti di sini juga bisa kita tarik tengah-tengahnya. Nah, ini kalau kita bagi bangunnya seperti ini misalnya. Ini kita tarik seperti ini kita tarik seperti ini. Berarti ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang kita cari kan yang di sini ya, yaitu tadi kita sudah kasih nama ini titik P. Nah, kalau kamu perhatikan, EC itu adalah diagonal ruang, yaitu panjangnya A akar 3, atau di sini 4 akar 3, gitu ya. Nah, maka kalau kita diminta mencari EP ini adalah, nah ini karena dibagi menjadi 3 bagian dan EP itu 2 bagiannya, ini nulisnya jadi 2/3 dari EC. Atau kalau kita tulis 2/3 dikali 4 akar 3. Sama dengan 8/3 akar 3. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan soal berikut ini. Diketahui 5 STABCD, yaitu 5 segi 4 beraturan yang memiliki panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegak 12 akar 2 cm. Kita diminta jarak titik A ke garis TC. Nah, ini kita coba gambarkan dulu ya. Alasnya, misalnya saya buat dulu alasnya seperti ini misalnya. Ya. Nah, ini kira-kira saja alasnya. Yang ini. Karena beraturan berarti alasnya bentuknya persegi. Ini kemudian kita cari diagonal alasnya seperti ini. Ya. Kan punya titik potong di sini ya. Nah, ini kita tarik ya sebagai tinggi limasnya. Seperti ini. Nah, kemudian ini kita buat warna-warni saja karena biar lebih mudah ya melihatnya. Nah, ini adalah rusuk tegak ya. Jadi yang miring ini di limas, ini rusuk tegak. Jadi jangan salah. Kalau yang ini adalah tingginya. Nah, ini kita kasih nama semuanya. Ini A, B, C, nah, kemudian sini D, sini T. Nah, ini O-nya. Jadi TO itu tinggi limas, jangan lupa. Kemudian TA sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD. Ini sekali lagi adalah rusuk tegak. Yaitu panjangnya diketahui 12 akar 2. Ya. Nah, kita diminta jarak titik A ke TC. Ingat ya, kalau titik A kita cari ke TC, berarti kita perhatikan ya segitiga TAC nih. Ya. Berarti kalau kita tarik dari sini, nah, A kita tarik ke garis TC. Nah, ini ketika kita tarik, maka ini tegak lurus. Misalnya kita kasih nama sini P ya. Jadi yang kita cari adalah panjang dari AP-nya. Ya.
Nah, sekarang kita perhatikan, kita dari segitiga TAC, kita lihat alasnya karena di sini 12, sini juga 12, maka kita bisa dapatkan diagonal AC itu adalah 12 akar 2. Langsung ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita lanjutkan. TC-nya kita buat di sini segitiganya, tapi kita ambil dari ini aja ya. Nah, pakai yang PAC aja berarti. Nah, sini. Ini P, ini A, ini C. Nah, berarti di sini 12 akar 2. Nah, ini kan setengahnya ya. Berarti 6 akar 2. Nah, yang kita cari ini. Nah, ini sudah jelas menggunakan apa namanya? Pitagoras. Berarti kita cari AP itu sama dengan akar dari ya AC kuadrat dikurang PC kuadrat. Berarti sama dengan akar ini 12 akar 2 kuadrat dikurang 6 akar 2 kuadrat. Nah, ini 12 akar 2 kuadrat itu adalah 144 kali 2 jadi 288. Ini dikurang 72. Ini kita akarkan. Berarti ini menjadi akar dari 216. Lalu kita dapatkan 6 akar 6. Jadi jarak titik A ke garis TC adalah 6 akar 6. Lalu jawabannya adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan soal statistik. Kita diminta menentukan median dari histogram berikut. Ini sebenarnya tanpa membuat tabel bisa ya. Nah, ini kan kita tahu ini 4, kemudian ini 8, frekuensinya ini 8, ini 10, ini 12, kemudian ini 6, kemudian ini 4, ini 2. Tapi kalau kita tidak buat tabel, saya khawatir masih ada yang bingung ya. Maka kita coba buatkan tabelnya saja secara sketsa ya, supaya mempermudah. Jadi di sini kita ada tulis nilai, kemudian frekuensi, dan jangan lupa untuk median itu ada frekuensi kumulatif. Nah, berarti kalau di sini titik tengahnya 5, nah, teman-teman perhatikan, ini kan jarak ke sini 5 ya, intervalnya atau C-nya atau I-nya, ada yang bilang. Maka di sini sudah jelas nih, 5 ini sebagai tengah-tengahnya. Ya, berarti di sini pasti angka 3 dan 7 ya. Karena kalau kamu perhatikan 3 tambah 7 dibagi 2 itu 5. Berarti nilai yang pertama atau batang yang pertama itu rentang nilainya antara 3 sampai 7. Nah, kamu perhatikan kalau dia intervalnya 5, maka ini lanjutkan saja. Ini ada berapa batang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita buat sampai 8 baris ya. Berarti di sini tambahkan 5, 8, kemudian 13, kemudian 18, 23 gitu ya. Kemudian 28, kemudian 33, dan terakhir 38. Oke. Kemudian ini kita buat sama ya rentangannya. Nah, ini tinggal kita tambahkan di sini 13 atau tambah 5 boleh. Ini 12, kemudian ini 17, ini 22, ini 27, 32, kemudian 37, dan terakhir 42. Yang frekuensinya kita tulis 4, dan 8, 8, 10, 12, 6, 4, 2. Nah, sekarang jangan lupa frekuensi kumulatifnya. Karena ini pertama 4, kita tulis 4. Tambahkan dengan 8 ya. Jadi 12, kemudian 20, 30, kemudian jadi 42, 48, 52, 54. Jadi ini frekuensinya 54 ya. Nah, sekarang kamu perhatikan untuk median atau Q, kita itu mencari letaknya dulu ya. Letak Q, I itu jangan lupa rumusnya IN per 4.
Nah, karena median itu adalah Q2, maka kita ganti jadi Q2 letaknya. I-nya 2, N-nya itu 54 dibagi 4. Ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini bisa kita coret menjadi 2, ini adalah 27. Nah, 27 itu kita perhatikan di kumulatifnya. Nah, 27 itu adanya di sini. Nah, ini kan yang kita cari median atau Q2 ya. Berarti kita tuliskan dulu rumusnya. Median atau Q2 itu sama dengan tepi bawah Q2 ditambah gitu ya. Nah, ini yang sudah kita cari. Tadi IN per 4-nya dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya per frekuensi median gitu ya. Nah, ini kita kalikan dengan interval atau C-nya. Nah, berarti kalau kita substitusi nilainya Q2, nah ini kan letaknya di sini. Nah, berarti nilainya ada di sini, sehingga tepi bawahnya ini kita kurangi 0,5 ya. Jadi TB-nya itu dikurang 0,5, berarti menjadi 17,5. Ditambah, nah ini tadi IN per 4-nya kita sudah dapat 27, dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti yang ini FKS-nya ya, dikurang 20 dibagi frekuensi Q2. Nah, frekuensi Q2-nya kita lihat di sini. Ini F Q2. Berarti dibagi 10 ya, dikali interval atau C-nya tadi kita jarak ininya ya. Nah, ini 10 kurang 5 itu adalah 5. Berarti dikali 5. Sama dengan kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita sederhanakan ini 2 ya. Berarti kita dapatkan 17,5 ditambah ini ya 7 per 2. Atau 17,5 ditambah 3,5. Nah, ini kalau kita jumlahkan nilainya adalah 21. Jadi mediannya dari data histogram ini adalah 21. Jadi jawabannya yang C. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan soal berikut ini. Nah, ini disajikan data dari 2 kelas ya, skor ujiannya, yaitu kelas A dan B, dan kita diminta untuk menentukan kesimpulan mana yang benar. Nah, ini cukup banyak ya. Nah, ini kita coba dulu. Di sini yang diminta ada 3, rata-rata, median, dan modus. Nah, kita cari dulu yang rata-rata ya. Nanti kita cek, karena di sini ada beberapa yang pilihan C, D, dan E-nya ini berhubungan dengan rata-rata. Nah, sekarang kita cek dulu rata-rata dari kelas A ya. Nah, rata-rata dari kelas A ini, kalau kita tentukan di sini adalah XI-nya ya, titik tengah. Jadi di sini kita tambahkan XI. Nah, ini titik tengahnya. Nah, ini kalau kita lihat, titik tengah dari 40 sampai 49, ini dibagi 2 ya. Jadi 44,5 ya. Kalau kamu perhatikan 40 tambah 49 kemudian dibagi 2. Jadi 44,5. Ini titik tengahnya 44,5. Kemudian ini intervalnya C-nya itu adalah 10, maka ini tambahkan semua. Jadi 54,5, ini 64,5, kemudian 74,5, kemudian 84,5. Ya, angkanya pakai koma-koma ya. Nah, ini kamu kalikan nih. Nah, ya, frekuensi kali XI untuk yang data A dulu ya. Berarti kalau ini kita kalikan 44,5 kali 7 itu jadi 311,5. Kemudian ini menjadi 1 ya 417 ya. Boleh gunakan kalkulator dulu. Ini jadi 967,5. Ini 149, ini 0. Oke. Sedangkan untuk kelas B-nya sekalian kita cek. Untuk kelas B-nya ini menjadi
kali 1 ya, 44,5. Ini sama ya, F kali XI juga. Kemudian 54,5 kali 8 itu 436. Ini 64,5. Kemudian ini 2384 ya. Sorry, ya 2384. Kemudian ini 676. Nah, ini kalau kita jumlahkan nih, masing-masing ya. Yang ini dulu kita jumlahkan. Ini adalah 2845. Sedangkan ini kalau kita jumlahkan, ini adalah nilainya 3605. Oke, sekarang kita cari dulu masing-masing rata-ratanya ya. Untuk yang rata-rata A di sini ya. Nah, untuk kelas A berarti 2845 kamu bagi dengan frekuensinya berapa nih? Nah, ini frekuensinya kamu cek. Kita jumlahkan semua. Ya. Ini 50 ya. Nah, kemudian ini juga kamu jumlahkan. Ini juga 50. Nah, jadi sama ya frekuensinya. Oke, ini kamu bagi dengan 50. Berarti kita dapatkan nilainya 56,9. Sedangkan untuk rata-rata yang B, ini sama. Itu 3605 dibagi dengan 50. Ini sama dengan 72,1. Nah, sekarang kita cek dulu. Saya cek yang CDE dulu ya, karena ini berkaitan dengan rata-rata yang bisa kita langsung cek. Rata-rata skor ujian matematika siswa A lebih kecil daripada modus skor ujian matematika kelas lainnya. Kalau kamu perhatikan, rata-ratanya kan 56,9. Ya. Kemudian lebih kecil daripada modus skor ujian matematika kelas lainnya. Modusnya kelas lainnya ada di sini ya. Oke, ini masih bisa dianggap benar ya. Kemudian yang D, rata-rata skor ujian matematika siswa kelas B lebih besar daripada modus ujian matematika kelasnya. Oh, ini pasti sudah salah. Karena ujian kelasnya belum tentu. Ini antara 70 sampai 79. Nah, sekarang yang E, kita perhatikan. Banyaknya siswa kelas A yang memperoleh skor di atas rata-rata kelasnya. Tadi rata-ratanya ini ya. Berarti di sekitar di sini ya. Lebih banyak daripada banyak siswa kelas B yang memperoleh skor di bawah kelasnya. Ya, berarti yang ini. Oh iya, ini udah pasti ya. Ini lebih kecil karena di sini kelas B itu yang di bawah itu sekitar 10. Ya, sedangkan yang kelas A memperoleh rata-rata di atas ya rata-rata kelasnya 56,9 ya kira-kira di sekitar sini ya. Ini lebih banyak. Ya. Jadi jawaban yang sudah pasti tepat adalah yang E. Oke. Jadi kita tidak harus mengecek semuanya ya. Kita harus menggunakan nalar kita untuk menyelesaikan soal ini yang kelihatannya sangat rumit. Tapi sebenarnya bisa kita coba dulu salah satu ya apa yang ditanya, rata-rata, median atau modus, saya cek dulu rata-ratanya. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan kupas tuntas soal matematika persiapan ujian sekolah, materi matematika umum bagian yang keempat telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat, ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.